Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus buat Jemaat HKBP Pekanbaru. Kita mau bersama-sama beribadah, bertemu kembali lewat suara pargodungan. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersekutu, beribadah, dan kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1. Engkaulah Raja yang kami sembah, yang kami yakini, dan yang kami alami. Tuhan yang menyertai kami melewati malam yang gelap, menerima hari yang baru saat ini. Terpujilah Engkau Bapa. Baharuilah hati kami, pikiran kami, semangat kami lewat firman-Mu yang akan menyapa kami pada saat ini. Tuntun kami lewat Roh Kudus yang daripada-Mu, sehingga kami mampu untuk memahami dan untuk menghidupinya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu firman Tuhan yang ditetapkan dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 9, Psalm 97 ayat sia. Aihodo ale Jahuba nasun timbul gumonggom sandok tanoon tumibul situtudoho sian nasa debata sileban. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, satu di antara beberapa orang yang tidak mengakui keberadaan Allah adalah Hawking, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak ada yang mengarahkan alam semesta ini. Dia mengibaratkan bahwa manusia itu seperti komputer. Suatu saat dia bisa berhenti bila beberapa komponen dalam komputer itu rusak. Dan juga mengenai surga dan neraka pun dia berpendapat kepercayaan tentang surga dan kehidupan setelah mati adalah cerita bohong bagi orang-orang yang takut mati. Itulah pendapatnya. Tapi berbeda juga dengan yang mengakui ada Tuhan yang bernama Immanuel Kant.
Pada saat dia ditanya apakah Tuhan itu ada dan apakah dunia ini diciptakan Tuhan, dia menjawab. Dia menjawab bahwa bicara tentang keberadaan Tuhan, manusia bagaikan anak kecil yang memasuki perpustakaan yang sangat besar yang diisi berbagai macam buku. Dia mengatakan dalam hatinya bahwa buku ini pasti ditulis seseorang atau beberapa orang, tapi dia tidak tahu bagaimana itu terjadi. Tuhan itu ada, katanya. Eksistensi Tuhan adalah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Bagi dia, bahwa manusia dengan akal yang terbatas tidak mungkin menyelidiki hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Itulah yang dia katakan dan juga yang dia imani. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, hanya iman yang teguhlah kita dapat memahami, mengalami keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bersukacita dan mampu menyaksikan kemahakuasaan Allah. Kesadaran seperti itulah saudaraku dalam nama Yesus Kristus yang boleh kita lihat dalam nats kita pada pagi hari ini. Bagi pemazmur, dia mengajak bangsa Israel, dia mengajak umat Tuhan, dia mengajak kita sampai saat ini supaya tetap bersukacita melihat Allah itu yang datang sebagai Raja. Dan judul perikop ini pun kita lihat, Tuhan adalah Raja. Dia bukan sebatas Raja, tetapi Tuhan adalah pencipta bumi dan segala isinya. Kita juga bisa menyaksikan, melihat juga melalui Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan, ada banyak menyaksikan keberadaan Tuhan. Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas ciptaannya. Begitu indah, ditata sedemikian rupa. Allah yang maha kuasa, yang mewujudkan, yang menyatakan keberadaannya di dalam Kristus Yesus. Dia datang sebagai Raja yang menguasai dunia yang dia ciptakan. Dialah yang mengendalikannya. Kita juga bisa belajar dari ayat 1 sampai ayat 6 kita pada pagi hari ini. Pemazmur sangat jelas mengakui, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Raja yang menghakimi secara adil, Raja yang berpihak kepada orang-orang yang lemah, Raja yang menyanggupkan memberikan harapan bagi orang-orang yang menderita, Raja yang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang diberlakukan tidak adil di dunia ini. Untuk itu, sebagai orang percaya kita mengimani Allah yang maha kuasa sebagai Raja, pencipta, pengendali, untuk tidak takut menjalani hidup ini. Untuk itu saudaraku dalam nama Yesus Kristus, lewat firman Tuhan di pagi hari ini, atas pengenalan kita akan Tuhan, atas pengakuan kita akan keberadaan Allah sebagai Raja dan juga pencipta dan pengendali atas apa yang dia ciptakan, termasuk kita manusia yang diciptakan segambar dengan dia, yang mempunyai hikmat atau ilmu atau pikiran, mempunyai roh, tetap sebagai manusia yang diciptakan
tetap juga Allah yang mengendalikannya. Yang pertama yang menjadi perenungan kita pada saat ini, saudaraku, tetaplah bersukacita. Sebagaimana ajakan pemazmur di sini, bersukacitalah karena ciptaan lainnya pun bersukacita atas Allah yang menciptakannya. Dan kita juga sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan, tetap bersukacita apapun yang kita alami sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Karena kita dipanggil Tuhan untuk hidup di dunia ini bukan hanya mengalami keberhasilan, tapi juga kita disadarkan, dipersiapkan, ada banyak persoalan hidup yang kita alami. Tetapi Tuhan mau bagaimana orang percaya dengan mengandalkan Tuhan pencipta sebagai Raja yang mengendalikan kehidupan manusia tetap berpengharapan, tetap kuat dan dimampukan untuk memenangkan segala pergumulan hidup pada akhirnya. Tetap yakin bahwa Allah itu adalah Raja yang adil. Karena kesaksian daripada pemazmur di sini, saatnya semua orang atau ilah-ilah lain yang menganggap dirinya ilah akan dipermalukan. Itu menjadi suatu pengharapan, sukacita, kekuatan bagi kita. Pada saat kita diberlakukan tidak adil dalam hidup ini, tetapi Tuhan pengendali Maha Kuasa yang Maha Tinggi tetap menguasai, mengendalikan kita, menuntun kita, memberikan kita harapan selalu. Juga yang kita alami pada saat ini, terkhusus di Pekanbaru, semakin meningkat penularan COVID-19 dan jemaat kita semakin ada yang terinfeksi corona tersebut. Jangan takut, semangat. Apapun yang kita alami, tetap bersandar kepada Tuhan Sang Raja, pengendali, pencipta, yang kita yakini akan berakhir di dalam Tuhan. Tetap kita bersukacita. Yang kedua, yang menjadi renungan dari ayat ini saya lihat, saudaraku, teguran. Tadi sukacita bagi setiap orang percaya bahwa Tuhan itu ada, yang Maha Tinggi sekarang. Teguran bagi orang-orang yang merasa dia diberikan kesempatan untuk berkuasa di dunia ini. Yang merasa dia ditempatkan dengan posisi yang bisa dikatakan untuk dihargai, dihormati, dipatujulu. Ingat, bila kita diberikan kesempatan itu, saudaraku, masih ada lagi lebih yang berkuasa, adalah Tuhan. Berlakukanlah sesamamu selayaknya manusia, bahwa kamu dengan mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan, bukan pencipta. Tuhanlah yang pencipta dan pengendali. Bila kita diberikan kesempatan untuk memiliki ilmu yang sangat tinggi, banyak pengetahuan yang kita tahu, semakin rendahlah hatimu, jangan sombong, karena itu bersumber daripada Tuhan. Bila kamu mempergunakan itu tidak benar dan membawa malapetaka dengan sesamamu, ingat saatnya kamu akan dikendalikan oleh Tuhan. Kita akan dikendalikan karena kita bukan pencipta, bukan raja di atas segala raja, tetapi Tuhanlah pencipta, pengendali, dan penguasa dalam kehidupan kita. Tetaplah rendah hati, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk merasakan sesuatu yang lebih mungkin dari saudara-saudara kita, biarlah kita semakin mengenal Allah, sumber dari segala-galanya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan seperti pemazmur pada saat ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi.
Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Tetaplah Tuhan yang kita permuliakan dengan apa yang kita miliki, dengan keberadaan apapun yang kita rasakan, sehingga kita tetap bisa memenangkan perjalanan hidup kita pada akhirnya di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan lewat firman yang menyapa kami pada saat ini. Adalah suatu kesadaran yang sangat luar biasa bagi pemazmur akan pengenalan akan Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang maha tinggi dari segala apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Tuhanlah sebagai Raja yang menghakimi dengan adil dalam perjalanan hidup kami. Dan Tuhan telah menyempurnakannya di dalam diri Yesus Kristus yang datang berada di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, dengan iman percaya kami memahami, mengakui, mengimani, mengalami Tuhan sebagai Raja dan Pencipta bumi dan pengendali segalanya, untuk tetap kami memuliakan nama Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan, dan tetap bersuka cita atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu tawar hati, kami tidak perlu takut apapun yang kami alami. Secara khusus pada saat ini, kami selalu dibayang-bayangi penularan COVID yang semakin mewabah di tengah-tengah kehidupan kami, juga di kota Pekanbaru ini, khususnya jemaat HKBP Pekanbaru yang kami dengar semakin bertambahnya terinfeksi corona. Tuhan Yesus, kami mohon berkat kuasa-Mu, Engkaulah pengendali. Berikan kepada kami keberanian, kekuatan, semangat yang selalu berkobar atas kuasa-Mu yang tetap bekerja dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi jemaat-Mu yang terinfeksi corona pada saat ini, yang mungkin kami tidak tahu satu persatu nama mereka Tuhan, tapi yang boleh kami tahu, kami sebut namanya, keluarga hamba-Mu, Amang Sintua Tambunan dan Inang Buru Panjaitan, juga adik kami Tasya yang sudah diisolasi pada saat ini. Tuhan Yesus, kami tetap berharap bahwa semuanya itu cara Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan, boleh kembali ke rumah, melanjutkan aktivitas, juga pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Karena Tuhanlah Raja, Pencipta, dan pengendali kehidupan kami dan apapun yang kami alami. Juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini dirawat di rumah sakit, mungkin di rumah. Amang pendeta kami, Amang pendeta Resot yang masih dirawat di rumah sakit, Inang Sintua kami, Inang Buru Tampu Bulun yang kami dengar sudah kembali ke rumah. Tolong Tuhan, pemulihan yang kami mohon kepada Tuhan, untuk Tuhan berikan, memberkati obat-obat yang mereka pakai, alat-alat yang mereka pakai, para dokter, para medis, Engkau memberkatinya, memberikan hikmat, sehingga saatnya yang kami harapkan mereka dipulihkan dan boleh melanjutkan aktivitas sehari-hari pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati jemaat-Mu yang kami tidak tahu apa yang mereka alami pada saat ini. Namun Tuhan Maha tahu, Maha hadir untuk tetap memberikan semangat menjalani hari-hari kami, bangsa kami, negara kami, di tengah pergumulan mengatasi bagaimana memutus mata rantai penularan virus corona ini. Justru disinilah juga kelompok-kelompok yang berusaha untuk merondong kebersamaan, persatuan bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus berikan kekuatan bagi presiden kami, juga semua pemerintah bergandengan tangan dengan aparat untuk mengatasi persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa kami dan juga negara kami ini. Juga kami berdoa buat gereja-Mu HKBP yang kami cintai ini. Tolong Tuhan, Engkau tahu apa yang kami pergumulkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat gereja-Mu HKBP yang kami cintai ini.
Berkati semua hamba-hambamu dan juga jemaatmu tetap arif untuk menghadapi, untuk menyikapi apa yang terjadi tengah-tengah gereja kami ini. Kehendak-Mu lah yang terjadi Bapa, supaya tidak terjadi di tengah-tengah gereja kami ini dengan sesuatu yang Tuhan tidak ingini. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap bekerja. Juga hamba-hambamu pada saat ini yang berkumpul di sini, juga pegawai dalam melaksanakan pelayanan kami dan tugas-tugas kami, tolong Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami, memberikan hikmat buat anak-anak kami dalam proses belajar mengajar, supaya apa yang Tuhan kehendaki melalui belajar mereka boleh tercapai cita-cita mereka dan menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga, juga di gereja-Mu, terlebih di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu, dan kiranya juga kami boleh menjadi berkat di dalam Kristus Yesus. Terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 3. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. 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 Horas madihita saluhutna.